Selamat siang teman-teman. Jadi, perkenalkan, nama saya Floriana Novita Hamba Banju, NIM 1803030050, kelas A, semester 7, jurusan Sosiologi. Jadi baik teman-teman, di sini saya membuat sebuah video yang berjudul perencanaan dalam pembangunan kota. Jadi, baik teman-teman, saya akan memulai. Hakikat pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan ini mencakup dimensi dan aspek kehidupan, termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat atau penduduk. Masyarakat yang adil dan makmur. Modal terbesar dalam pembangunan adalah masyarakat dan penduduk. Oleh karena itu, penduduk sebagai modal terbesar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini disebabkan jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal atau kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat untuk lebih maju, mandiri, dapat berdampingan dengan bangsa lain, memperwujudkan pembangunan berkelanjutan. Salah satu upaya terencana untuk mewujudkan penduduk yang tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik, non-fisik yang meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kecerdasan, dan sebagai ukurannya. Pembangunan adalah pembangunan di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal dalam pembangunan diperlukan peran pemerintah dan juga peran masyarakat. Peran pemerintah yang pertama yaitu entrepreneur, yaitu pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan usaha dalam mengelola sumber daya ekonomi, mengelola aset daerah, sehingga aset tersebut dapat menguntungkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat juga pembangunan. Yang kedua, pemerintah harus menetapkan kebijaksanaan atau strategi bagi pembangunan daerah dan merangkul semua komponen masyarakat untuk menjadi sektor atau menjadi aktor dalam pembangunan. Yang ketiga, fasilitator, yaitu mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan yang berkaitan dengan perbaikan prosedur perizinan dan pelayanan, serta melakukan penetapan daerah untuk memantapkan pengaturan dimensi spesial dalam pembangunan. Yang berikutnya, pemeliharaan
ketertiban, dan ketenangan dalam pembangunan tidak akan tercapai apabila pemerintah tidak berhasil melakukan fungsi ini. Gangguan tersebut dapat terjadi dari mana saja. Yang kedua, pertahanan dan keamanan. Fungsi terpenting dari pemerintah karena adanya keinginan dari pihak-pihak lain untuk mendominasi kemakmuran, untuk mendominasi pihak lain dan menggunakan pihak lain tersebut sebagai alat untuk meningkatkan kemakmuran pihak-pihak yang lebih kuat. Perpajakan merupakan salah satu fungsi pemerintah. Yang pertama adalah fungsi pemerintah yang pertama timbul karena negara politik. Tujuannya untuk menjalankan kegiatan-kegiatan pemerintah membutuhkan biaya yang bersumber dari pajak. Yang berikut, stabilisator pemerintah dalam bidang. Berikut peran masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bidang fisik atau bidang materi dalam bidang pembangunan. Pembangunan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dianggap sering tidak menyentuh kebutuhan masyarakat. Padahal masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui permasalahan mereka dan mengerti cara mengatasi permasalahan mereka. Pembangunan sangat dibutuhkan karena masyarakat adalah aset yang penting dalam tatanan negara. Ketika pemerintah sebagai perwakilan dari masyarakat membuat agenda-agenda pembangunan, selayaknya masyarakat turut mengambil peran dalam mengeluarkan gagasan-gagasan yang bisa diterima oleh pemerintah. Banyak aspek yang perlu dimasuki masyarakat sebagai unsur penting yang berperan dalam pembangunan ini. Dalam aspek pendidikan, misalnya, masyarakat harus tanggap terhadap permasalahan-permasalahan yang didapat mengganggu jalannya pendidikan. Dari aspek ekonomi, pemerintah perlu mengambil serius akar permasalahan dari permukiman masyarakat yang masih banyak berada di wilayah kemiskinan. Untuk mencapai agar masyarakat yang awalnya apatis terhadap setiap kebijakan pemerintah bisa diajak bekerja sama dalam pembangunan. Jika dilihat dari pemerintah harus memberikan definisi dan contoh politik yang bersifat tidak saling menghancurkan dan memberikan insentif tidak skeptis terhadap para politisi yang tidak bisa dikontrol, mengakhiri semua dianggap sebagai sosok yang menjadi kekuasaan pribadi kawan-kawan. Adapun dalam bidang kesehatan, kontribusi atau sumbangan yang tidak hanya terbatas pada dana dan finansial, tetapi dapat berbentuk dalam tenaga, pemikiran. Dalam hal ini dapat diwujudkan pembangunan dalam suatu daerah
dengan generasi-generasi atau pemuda-pemudanya yang bermanfaat. Jadi secara singkat, perencanaan pembangunan dapat ini tercapai jika ada peran pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam pembangunan tersebut, dan juga dalam pembangunan tersebut pemerintah harus mendukung masyarakat. Begitu juga masyarakat harus mendukung pemerintah. Ketika tidak ada kerjasamanya antara pemerintah dan masyarakat, mungkin dari